sama-sama bangkit. Semuanya cantik-cantik dan manis-manis. Oke, mari kita sama-sama persiapkan segenap pribadi kita. Kita bersyukur pada minggu ini kita bukan saja bersuka karena adik saya dengan Brother Bobby akan bertunang, tetapi kita bersyukur sebab kita dapat berkumpul sekali lagi untuk menyembah dan memuji Dia. Amen. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita buka ruangan ini supaya kasih Tuhan yang menuruni segenap tempat ini. Haleluya, yalah ya Raja yang berkuasa, yalah ya Tuhan. Berpujilah Engkau, yalah ya Yesus Kristus. Berpujilah Engkau, yalah ya Raja yang berkuasa, yalah ya Tuhan. Nama Tuhan yang kami tinggikan, yalah ya Yesus Kristus. Memenuhi segenap ruangan di tempat ini, yalah ya Tuhan. Berkuasa Engkau, yalah ya Raja yang berkuasa, yalah ya Yesus Kristus. Haleluya, yalah ya Tuhan. Inilah kami bersama namamu, yalah ya Yesus. Kami datang di tempat ini untuk memuji menyembahmu Tuhan. Meninggikan perkasaan kasih-Mu, yalah ya Yesus. Yang memenuhi segenap ruangan ini, yalah ya Tuhan. Haleluya, yalah ya Yesus. Haleluya, yalah ya Yesus. Turunlah segenap udara-Mu, yalah ya Tuhan. Yang memenuhi segenap ruangan ini, yalah ya Tuhan. Mari kita terus menyembah dan memuji Tuhan. Segenap hadiratnya, yalah ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur. Kami ingin bersuka di dalam hadirat. Kami ingin bergerak dalam hadirat. Pada saat ini Yesus, ini anak-anak kami datang bersuka mengejar hadirat. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus serahkan kepada Brother Hena. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Kita sangat bersyukur sekali lagi dapat berkumpul. Saya ucapkan kepada keluarga Brother Bobby yang datang dari jauh. Puji Tuhan kepada mereka. Tuhan menyertai dan keluarga Brother Amerika dengan istri dia. Tuhan berikan hari ini sangat indah bagi kita. Bukan hanya kita menyambut pertunangan saudara kita dengan saudari kita Sis Margaret dengan Brother Bobby, tapi ini harilah kita dapat berkumpul sekali lagi. Betul, kita dapat, ada orang tidak dapat berkumpul di gereja, bukan terpaksa buat apa tuh pertunangan live Zoom ke apa kan. Tapi puji Tuhan hari ini kita dapat berkumpul menyaksikan hari yang indah yang Tuhan berikan. Mari kita datang dengan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau memuliakan Raja atas segala Raja. Amen. Amen. Mari kita sama-sama memuji Dia. Haleluya. Tuhan
Tuhan masukku. Lagu yang masuk kita ini. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. 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 Tuhan berikan hari ini untuk kita lagi sekali memuji Dia, memuliakan Dia. Amin. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Kalau tidak kita kenal Yesus, kita tidak akan menyembah Dia. Amin. Kita tidak akan memuji Dia, kita tidak akan mencintai Dia. Jadi hari ini kita mau bersuka dalam jemaat-jemaat, kita mau bergirang bagi dalam nama Yesus. Kalau kita lihat orang sebelah kiri kita, dia tidak cukup senyum. Mari kita nyanyi lagu ini. Hari ini hari dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kalau kita tidak ada senyum, kita beri senyuman yang paling manis kepada orang kiri kanan kita sampai kita memuji Dia. Amen. Kita boleh gerak kiri, berjabat tangan ataupun senyum kepada orang kiri kanan kita. Amen. Kita lihat orang kiri kita, mari kita puji Dia. Amen. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini
amen, amen. Haleluya. Tuhan berikan kita suara untuk memuji Dia dengan rasa syukur, amen. Haleluya. Lagi kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia. We come before Him in worship. Kita datang oleh karena kebenarannya. Kita datang oleh karena kasih karunia-Nya. Kita datang oleh karena belas kasihan-Nya. Kita yang telah menikmatinya, kita yang telah mentaati Injil, keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita bukan hanya satu kali, tetapi setiap hari. Bila kita nyanyikan penyembahan ini, hati kita bukakan besar untuk Tuhan, karena namanya yang layak dipuji, namanya yang layak ditinggikan. Mari kita datang dengan segala hati kita. Nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi
Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang terakhir ini. Mari setiap pada kita mendekatkan diri kita, hati kita lebih pada Tuhan. Keserahkan segala-galanya pada Tuhan. Saat ini, inilah kesempatan kita. Inilah ruang telah Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan. Say
Terima setiap puji dan sembah kami kepada Tuhan. Terima kasih. Segala puji-pujian kita. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari. Shalom. Masih ada lagi suara kita kan? Shalom. Belum lagi, belum kuat lagi. Shalom. Shalom. Sedikit rendah lagi. Mau kuat lagi? Boleh ya? Atau hilang suara sudah menyanyi tadi? Oke, shalom. Puji Tuhan, terima kasih bagi setiap kepada kita dan mengucapkan selamat datang keluarga saya yang datang dari Kucing dan juga Mas Bermega juga ada di sini. Puji Tuhan, syukur dan kesempatan untuk bersama kami pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, mari kita buka dahulu buku Yesaya bab 55. Yesaya bab 55 dari ayat 8 hingga 9. Syukur pada Tuhan yang telah menyatukan setiap pada kita hari ini. Dan kesempatan sekali lagi kita berkumpul setelah 2 minggu kita bercuti di gereja, tapi kita lagi bilang kesempatan yang Tuhan berikan pada kita ini kita gunakan dengan sepenuhnya. Ya, kita membawa hati kita yang seperti doa kami yang lepas, kita membawa hati kita yang hancur di hadapan Tuhan. Makanya kita akan menerima kemenangan dalam kehancuran hati kita itu. Bila kita mohon kepada Dia. Oke, mari belum lagi. Yesaya 55. Oke, semua ada Bible. Oke. Sebelum saya baca, mari kita semua pejamkan mata. Saat ini Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami serahkan penyataan-Mu ini Tuhan pada pagi ini Tuhan, firman-Mu. Apa Kau ingin sampaikan pada kami ya Tuhan? Berikanlah kami roh pengertian-Mu di setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, agar apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan akan menjadi setiap apa yang Kau ingini di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkatilah saudara-saudara kami, Kau berkatilah saudara kami yang juga tidak hadir pada pagi ini Tuhan. Dalam penyataan-Mu, kasih-Mu akan menyertai setiap hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, mari pada pagi ini mari kita baca ya. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan
Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rencanamu. Amen. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan ini sampaikan pada kita pagi ini, tidak siapapun manusia pada waktu itu sebelum Tuhan mati, bangkit, kubur dan bangkit, tidak seorang pun manusia yang mengerti apakah rencana Tuhan turun ke dunia ini. Malahan iblis sekalipun, dia tidak tahu apa rencananya Tuhan bawa ke muka bumi waktu dia turun ke muka bumi. Karena rencana Tuhan ini adalah rencana keselamatan bagi kita semua. Orang sebelum ini, manusia sebelum ini, sebelum Tuhan mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Mereka tidak tahu apa itu rencana keselamatan Tuhan. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka tidak pernah dengar pun. Setelah Tuhan turun ke muka bumi ini, Tuhan membawa satu rencana yang penuh kasih karunia-Nya, yaitu rencana keselamatan bagi manusia, di mana Dia harus turun ke bumi ini sebagai anak manusia, dan Dia akan mati dan dikubur dan yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah rencana keselamatan Tuhan. Rencananya tidak siapapun mengerti. Manusia sebelum itu, malahan iblis sekalipun tidak mengerti. Sebab itulah Tuhan disalibkan di kayu salib. Kalau mereka mengerti apa yang rencana Tuhan, saya ingin kita tahu hukum dosa adalah mau mati. Mereka zaman itu pun mengerti, mereka pun tahu. Mereka tahu dosa itu akan membawa mereka mau. Jadi bila Tuhan datang ke bumi ini, ke dunia ini, dengan rencananya, yaitu rencana keselamatan Tuhan, rencana yang penuh kasih karunia-Nya terhadap manusia. Manusia waktu itu tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang ini Tuhan, Yesus Tuhan. Mereka tidak tahu rencana Dia itu sendiri. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dia sendiri yang merencanakan. Yang pertamanya, kenapa mereka tidak mengerti? Kalau kita tahu, mereka manusia, anak-anak murid Tuhan mengerti dengan firman Tuhan ketika setelah Roh Kudus dicurahkan. Amin. Roh Kudus dicurahkan, barulah anak-anak manusia, anak-anak murid, baru manusia selepas itu mengenal apakah firman, penyataan firman Tuhan itu. Makanya manusia sebelum ini, malah iblis pun tidak mengerti. Roh Kudus belum dicurahkan ke atas manusia, bukan iblis ya, manusia. Jadi mereka tidak tahu rencana yang besar itu. Makanya Tuhan disalibkan. Kalau dia tahu, saya rasa mereka tidak salibkan. Karena mereka tahu inilah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kok saya akan salibkan Dia bagi mati? Tapi dia tak tahu Dia itu Yesus. Dia boleh bangkit. Dialah Tuhan. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Dari awal hingga tak ke ujung dunia ini, akhir dunia ini. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak manusia, kita anak-anak Tuhan saat ini. Kita adalah bangsa yang telah dipilih, imamat kerajaan, umat kepunyaan Allah pada hari ini. Apa yang Tuhan minta, kita sematkan dalam hati kita dengan penuh kerendahan diri.
untuk memahami, mengerti. Sebentar. Oke, masuk, duduk. Oke, puji Tuhan, selamat datang bagi yang anti-anti dan saudara-saudara keluarga Sister Margaret. Puji Tuhan yang dapat hadir ke dalam perkongsian firman saat ini, tapi dalam bahasa Melayu. Oke, jadi mari kita teruskan. Malah rencana Tuhan ini, dan seperti saya katakan tadi, tidak ada seorang pun manusia waktu itu, malahan iblis mengerti apakah rencananya. Jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, barulah anak-anak murid Dia dan kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan mengerti apakah rencana Dia telah Tuhan ingin lakukan pada waktu itu, yaitu rencana keselamatan Tuhan. Kita manusia saat ini, apa yang Tuhan minta adalah sedikit kepercayaan. Dengan penuh kerendahan hati kita meletakkan kepercayaan kepada Tuhan untuk menyerahkan segala kehidupan kita untuk Tuhan Yesus. Karena Dialah jalan keselamatan bagi kita. Amen. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Kenapa? Dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan, tiada Tuhan lain di muka bumi ini selain Dia. Dialah Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus. Jadi urusan kita saat ini sampai ke akhir hayat, sampai akhir dunia ini, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya akan rencana keselamatannya itu bagi manusia yang percaya kepada-Nya, umat-umat yang percaya kepada-Nya. Hanya orang yang percaya, dia akan mati, kuburkan, dan bangkit. Kalau dia tidak percaya, saya tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya siapakah Yesus, dia tidak akan dapat menyerahkan jiwa dan raga dia. Makanya yang utamanya adalah kita sematkan kepercayaan, kerendahan hati kita pada Tuhan Yesus. Makanya kita akan menerima, Tuhan akan menerima segala penyataan dosa-dosa kita, serahkan kepada Tuhan dan dibaptis dalam nama Yesus. Makanya kita akan dicurahkan karunia Roh Allah. Itulah rencana keselamatan Dia. Dia mau setiap anak-anak manusia, setiap anak-anak kita ini adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Bapa dan Mama saya. Melalui mereka, tapi Tuhan rencana Dia. Ya. Jadi bila Roh Allah memimpin kita, bila Roh Kudus sudah ada di setiap pada saudara-saudari pada tempat ini, Tuhan akan menuntun setiap pada kita terus pada jalan keselamatan itu sampai ke akhir dunia ini. Hanya bila Roh Allah berdiam di dalam kita, kita akan terus kekal percaya dan setia kepada Dia. Jadi maka harus kita berbuat keserahkan setiap hari, percaya, berdoa kepada Tuhan. Amen. Jadi rencana Tuhan ini tidak siapapun mengerti. Rencana kamu bukan rencana yang, jalan kamu bukan jalan.
Hanya Dia sendiri yang tahu rencana dan jalan yang terbaik bagi kita, jalan yang terbaik. Ya. Jadi pada saat ini, mari kita buka satu lagi, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Oke. Pada sebelum kita baca firman ini, di sini kenapa saya ingin bacakan ini? Ada setengah pada manusia, malahan jemaat-jemaat Tuhan sekalipun, bila ada sesuatu yang menimpa dalam hidup mereka, sesuatu masalah yang menimpa dalam hidup mereka, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka katakan, "Oh Tuhan, kenapa kau berbuatku begini? Aku telah serahkan segala-galanya pada Engkau. Aku telah memberikan segala puji dan semua yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba kau buatku begini? Kau buatkan saya muflis." Contoh, kau buatkan saya putus cinta. Bu, ini dasar nih, selalu jadi. Kau buatkan saya sakit. Ingat ini, Tuhan telah tidak menjadikan setiap pada kita untuk kita bankrupt. Tuhan tidak ciptakan kamu untuk kamu sakit dalam waktu muda. Tuhan tidak ciptakan kamu untuk putus cinta sekalipun. Karena Tuhan jadikan kita setiap pada kita yang baik-baik. Tuhan mau setiap pada kita hidup sampai tua, sehat belaka, betul. Sehat belaka sampai tua. Hidup senang, bukan senang kaya raya, bahagia. Tidak ada sakit, tidak ada apapun. Tuhan tidak pernah menjanjikan pada kita satu pun rancangan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Masalah-masalah tidak pernah Tuhan rancangkan kepada setiap manusia di muka bumi ini. Sebenarnya kita yang menjadi punca segala masalah kita sendiri. Kenapa? Kalau bankrupt, kita pinjam di luar. Kan bila ini bankrupt, bisnes tak jadi, contohnya kita akan bankrupt. Ya, contoh mungkin kita akan bankrupt, kita akan berhutang di sana sini. Dalam firman Tuhan tak ada Tuhan suruh kita berhutang. Tidak suruh kita bilang memperbuat sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya. Mari kita baca dulu sebelum Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan kerana pertukaran. Amen. Jadi seperti penyataan Tuhan, Dia tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak baik dalam saat kita dilahirkan ke bumi ini. Tuhan merencanakan yang baik-baik bagi setiap saudara dan saudari, yang tua, yang muda. Jadi kenapa harus Tuhan dipersalahkan? Bila ada sesuatu dia jadi, kita salahkan Tuhan. Lalu kita pun meninggalkan persekutuan. Jadi salah siapa?
kamu datang kamu datang ke tempat ini, maksudnya di hadapan Tuhan kamu menyerahkan kepada Tuhan, bukan karena kamu dijemput. Kamu datang dengan sendirinya. Kamu tidak datang ke depan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu datang sendiri. Saya tidak paksa kamu datang depan ini, berdoa di depan ini. Kamu datang sendiri kepada Tuhan, kan? Kamu menyerahkan hidup kamu sendiri kepada Tuhan. Jadi kamu membawa hati kamu yang percaya waktu itu. Kamu percaya bahwa Tuhan boleh menenangkan, menyelesaikan dengan saya kehidupan yang kekal selepas saya berdiri di hadapan ini. Dan kamu dicurahkan Roh Allah, Roh Kudus, kamu merasakan sukacita. Tapi saat kita menghadapi sesuatu, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan tanya kita balik, kenapa kesalahan saya? Apa salah saya? Apa salah saya? Saya tidak bagi kamu makan. Saya tidak bagi kamu langit dan bumi. Saya tidak bagi kamu pokok dan sungai, laut. Kalau saya tidak bagi semua ini, dapatkah kamu manusia yang hidup di bumi ini? Amen. Jadi rencana Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu, pelayanan-pelayanan Tuhan suatu di muka bumi ini tidak ada pun yang cacat celanya. Tidak ada pernah pun satu kejahatan yang dia perbuat. Dia menunjukkan selama di muka bumi dia melayani. Dia menunjukkan setiap penyataan kasih, pelayanan yang penuh kasih. Tidak ada sedikit pun kejahatan. Jadi kenapa harus Tuhan bersalahkan? Tuhan tidak salah, kita yang salah. Sendiri yang mendatangkan masalah itu sendiri. Ya. Kita sakit mudah karena ini kan, mungkin karena makanan kita tidak betul. Kita sendiri tahu itu, dokter cakap jangan makan ini lagi, berhari-hari, McDonald hari-hari, kolesterol, dimakan lagi. Salah siapa? Sendiri. Jadi jangan persalahkan Tuhan. Ini contoh. Ya. Jadi sesuatu perkara yang buruk bukannya datang daripada Tuhan. Tuhan menjanjikan setiap yang baik-baik bagi saudara-saudari di tempat ini. Ya. Jadi saudara dan saudari, mungkin kita akan tanyakan satu lagi soal kepada Tuhan. Segini ya itu? Ya. Makin sehat di Tuhan. Makin sehat. Lahir sedikit. Ya puji Tuhan. Satu lagi persoalan yang selalu kita sering dengar atau kita sendiri yang akan menyatakan ini, kenapa Tuhan tidak menjadikan sesuatu yang saya ingini? Saya sudah dalam Tuhan, saya ingin jadi orang yang mungkin kita punya niat kita dulu, nafsu kita contohnya. Saya ingin jadi orang yang kaya. Dapat saya dalam Tuhan, orang yang tidak dalam Tuhan lebih kaya dari saya. Sedangkan Tuhan memberkati setiap umatnya. Kan? Kenapa? Itu yang kita lihat pada Tuhan. Kenapa Tuhan
tak jadikan saya seperti saya ingin, seperti di luar orang yang dia tidak kenal Tuhan sekalipun, dia kaya raya, senang hidup dia, makan sedap-sedap, handphone yang ribu-ribu, rumah besar-besar, saya rumah kecil. Dia kereta besar, saya kereta kecil. Kita akan tanyakan seperti itu. Kenapa dia sampai ke Master UK, England semua, saya cuma Master Malaysia saja. Kita akan tanyakan satu soalan ini. Kenapa Tuhan tidak jadikan seperti mana keinginan saya? Bila kita tanyakan soalan itu, mulakah kita kendor diri? Betulkah Tuhan yang saya sembah? Betulkah Tuhan yang saya agung-agungkan setiap hari? Tapi apa yang saya nak tak pernah pun sedikit terjadi. Kehendak kamu bukan kehendaknya Tuhan. Jadi setiap perkara yang kita minta pada Tuhan, biarlah kita menyatakan biarlah segala apa yang ini mintakan ini Tuhan adalah menurut setiap kehendak. Dan saya pernah dengar juga Bishop Clement cakap, Tuhan akan bagi apa yang kau minta. Contoh kau minta kaya, Tuhan akan bagi kamu. Tapi dia tahu yang next dia apa akan jadi, dia tahu, dia akan bagi pada kamu. Kamu nak kaya, nah saya bagi kau kaya, tengok lepas itu kamu apa jadi. Tuhan tahu. Dan dia akan menyatakan kepada kamu setelah ujung pengakhiran di penghakiman kelak, apa yang kau minta bukan kehendakku, apa yang terjadi pada kamu bukan salah saya. Saya akan katakan, kamu sudah kaya raya, lalu kamu tinggalkan Tuhan. Tuhan sudah bagi apa yang kamu mau. Tuhan sudah bagi kau mewah, kemewahan, di mana yang kau inginkan. Jadi berhati-hati dengan apa kita minta. Tuhan akan bagi. Dan Tuhan akan tahu kesudahan. Dan persoalan di penghakiman itu kalau kita sendiri yang jawab. Adakah harus saya dipersalahkan? Tuhan akan tanya kita balik. Jadi Tuhan tidak pernah menjadikan kita pada kita rencana atau rancangan yang tidak baik bagi kita. Jadi percayalah pada Tuhan, setia pada Dia. Jadi sebelum kita kita akan masuk yang penghujungnya, mari kita buka buku Yeremia yang terakhir. Buku Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, firman yang terakhir menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan keselamatan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amen. Tuhan menyatakan di sini, rancangan-rancanganku bukan rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang menyelamatkan,
Rancangan yang penuh harapan sehingga ke akhir dunia kelak. Bila saatnya Tuhan datang, bila saatnya Tuhan menghakimi setiap pada kita, Tuhan akan Tuhan akan menyatakan begini. Seperti mana firman-Ku kan pada awal tadi, rancanganmu dan jalanmu bukan rancanganku dan jalanmu. Dan adakah aku harus dipersalakan? Jadi apa yang penting saat ini kita lihat yang pertama tadi, firman Tuhan menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, mengenai rancanganku dari rencanamu. Jadi rancangan Tuhan yang terbesar saat ini setiap pada kita dia mau kita diselamatkan. Tuhan telah menyediakan jalannya. Jadi inilah saat kita memberikan kepercayaan, kerendahan hati, membawa hati yang remuk di hadapan Tuhan, mengatakan pada Tuhan, oh Tuhan, inilah anakmu yang datang di hadapanmu menuntut jalan keselamatan. Saya sudah bersedia Tuhan. Saya berserah sepenuhnya ke atas rancanganmu pada hari ini, pada saat ini. Saya mau diselamatkan Tuhan. Saya percaya kalau Allah yang Tuhan Yesus yang benar. Engkau yang mati di kayu salib, bukan mati yang sia-sia, bukan mati yang suka-suka dibuatnya. Dia mati karena untuk menyelamatkan manusia dari maut. Hanya darahnya yang dapat menyucikan dosa-dosa manusia. Darahnya yang dapat membuka jalan keselamatan itu. Jadi saat ini Tuhan mau kita, setiap umat, setiap manusia datang pada Dia. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan, selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak tahu bila Tuhan akan datang. Kita tidak tahu juga bila kita akan pergi. Mungkin selepas ini, keluar saja. Adakah kita sempat berpikir, oh Tuhan, menyesal dia tidak sempat katakan ini. Tidak ada artinya sudah. Sebab telah kita mati, roh kita sudah pergi. Kamu katakan apakah nanti pun tunggulah di penghakiman kelak. Dan saya duduk dengan cita-cita lah dengan kita. Dia mati, rohnya bangun, bercakap-cakap. Orang-orang manusia yang ini mayat jangan, rohnya terbang, cakap-cakap. Pada, kenapa kau buat saya macam ni? Apa yang kau buat dengan saya? Sedangkan kau sudah mati. Rohmu yang tidak, yang kawan kamu ini tidak dengar. Apa yang kau cakap? Dia tidak tahu. Itu dengan ini keselamatan Tuhan. Bila kau mati, tiba-tiba keluar sini, contohnya kita tidak tahu rancangan Tuhan. Kita pergi.
Barulah kita kata, oh Tuhan, apa saya dengar tadi saya tak sempat buat Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Brother, tolong saya. Saya dengarkan. Saya tidak akan dapat dengar lagi. Jadi inilah kesempatan untuk kita semua. Ingat pada rancangan Selamatan Tuhan, bukan untuk kami, saya, untuk kamu semua ada di tempat ini. Malah di saudara-saudara kita yang di luar sana. Tuhan mau semua diselamatkan. Dia tidak mau lihat manusia ciptaannya yang lebih indah, yang terbaik. Karena kita boleh berpikir, binatang tak boleh fikir yang diciptakan itu. Jadi kita sebagai orang manusia adalah ciptaan yang paling terbaik dalam dunia ini. Kita boleh berpikir, kita boleh baca, kita boleh dengar, kita boleh lihat. Kambing tak boleh baca, dia tak boleh cakap lagi, apalagi dia mau fikir. Tapi kita manusia boleh. Kita ciptaannya yang terbaik. Jadi dia mau setiap manusia ciptaannya ini diselamatkan. Dia tidak mau lihat kita di neraka. Jadi bukakan ruang hati kita ini penutup dan terakhir. Dan selepas ini saya akan serahkan dengan acara seterusnya. Dan keluarga sudah sampaikan belum? Kita apa? Saat inilah saudara-saudari yang pengunjungnya kekalkan setia. Seperti selalu kita dalam PSK, dalam grup K, atau dalam K group K, dalam live FB K. Setiap pengajaran kita seperti pada hari yang lepas menyatakan semuanya menyadarkan kita. Yang pertama, jangan kita lena dibuai mimpi dengan keadaan kita sekarang. Bila PKP shock saya, tak payah bangun pagi awal lagi, tak payah mandi awal-awal. Bila live FB saja start, wah tengok 4-5 orang. Jadi yang lain menang. Jawab sendiri. Saya tidak akan jawab untuk kamu. Kamu sendiri tahu jawabannya. Tuhan akan tanyakan kepada kamu. Jadi siapa harus dipersalahkan? Saya yang buatkan kamu tidak bangun pagi. Saya kan? Kamu sendiri. Itu menunjukkan kita menyertai setiap peristiwa walaupun live. Menunjukkan kita sokongan pada saudara-saudara kita yang melayani. Bila kamu melayani orang lain membuat kamu macam itu, macam mana kau rasa? Apa? Baru 2, 3, tunggu 15 menit pun masih 3, 4 orang. Siapa harus dipersalahkan? Saya sendiri. Jadi jangan kita salahkan orang lain atau Tuhan. Kita yang buatkan benda itu terjadi. Karena kita sudah kendur dengan Tuhan. Oh, saya shock lah. Hari ini live FB pukul 9.30. Wah, 9.15 boleh bangun nih. Cuci muka. Ini kita tengok. Bukan yang nampak muka saya pun. Entah masuk tidak, masuk keluar. Betul? Saya tahu. Ada macam dengar macam ini saudara-saudara. Itu menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan, bukan pada Brother Heri, bukan pada pelayan-pelayan yang lain, bukan. Tuhan melihat itu semua. Adakah kau setia? Nanti Tuhan bagi kau tidur terus nanti. Baru kita tahu. Oh, karena tidur sangat, saya bagi kau tidur terus. Orang tahu.
Makanya kita kata, Tuhan, apa dah jadi dengan saya Tuhan? Kamu tidur, orang melayani, kamu masih tidur, saya bagi kau tidur teruslah. Kenapa kau buat saya macam ni? Tuhan jawab, adakah harus saya dipersalahkan? Kesempatan yang telah Tuhan bagikan kepada setiap pada kita pergunakan sebaik-baik. Kita menyokong antara satu sama lain. Jangan kita ambil kesempatan yang Tuhan berikan dengan suasana sekarang ini. Jangan melengkakan diri kita. Jangan mengasyikkan kita dengan mata saya mau lelah macam masa. PS dalam grup pun kita 2-3 orang saja, amin. Jangan persalahkan Tuhan satu hari nanti. Ini pesanan bagi saya dan kamu semua. Bangkitlah, sadarlah. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan mungkin saat ini melengkapkan, mendamaikan dunia, mengasyikkan dunia, melihat kesetiaan anak-anak murid dia, anak-anak Tuhan ini. Dan kita pun tidur dengan dunia syok. Bila Tuhan datang, gelabah habis. Tak sempat gelabah. Tidak gelabah lagi. Jadi saudara-saudari, rencana Tuhan untuk kita adalah untuk panjang umur, sehat belaka, menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain, menjadi saluran berkat kepada semua orang yang di luar sana, saluran pengharapannya melalui kita kepada mereka di luar sana. Jadi itulah yang Tuhan harapkan kepada kita. Tuhan memakai setiap saudara-saudari di tempat ini untuk rencangan Dia melalui kamu. Roh Allah yang berdiam dalam kamu adalah roh jalan keselamatan itu, roh pengharapan, roh berkat melalui kamu kepada semua orang yang di sekeliling kamu, baik jemaat sekalipun. Amin. Jadi saudara-saudari, bangkitlah. Kita tanyakan pada diri kita, Tuhan, kita minta pada Dia, biarlah rencanamu, kehendakmu terjadi dalam kehidupanku. Sadarkanlah saya, Tuhan. Ada lagu, oh Tuhan, lagu lama kan? Ada lagu lama ini kita dengar, mana? Belakang sekali. Kita pernah dengar lagu ini satu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Minta pada Tuhan, pimpinlah setiap langkah saya, karena saya tidak berani berjalan sendiri setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Kita tidak punya kekuatan yang luar biasa, Tuhan tahu. Tapi dengan kekuatan Allah dalam kita boleh melakukan segala rencana Tuhan. Amen. Percaya, serahkan hatimu pada Tuhan, dan kita sudah ke penghujungnya. Jadi mari kita pejam mata sebentar, semua sekali. Kita minta permisi semua di depan ke musik, semua sekali. Oke. Oh Tuhan, bagi setiap saudara-saudari, bapak-bapak, ibu
ibu-ibu, anak-anak. Renungkan, kita ingatkan, apakah kedudukan saya saat ini Tuhan? Kita bertanyakan kepada Tuhan, adakah saya menurut setiap perkataanmu? Adakah saya menurut setiap kehendak-Mu? Adakah saya menurut setiap rencana-Mu? Oh Tuhan, Bapa kami yang di surga, kalau Allah dengan rencana-Mu yang terindah bagi setiap umat-Mu, setiap manusia ciptaan-Mu di muka bumi, yaitu rencana keselamatan-Mu Tuhan. Kalau Allah yang menyelamatkan, kalau Allah yang membebaskan kami dari segala hukum maut dunia ini Tuhan. Engkaulah yang memberikan setiap pengharapan kepada kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkaulah yang menyadarkan kami Tuhan saat ini. Dengan penyataan-Mu ya Tuhan, rencana-Mu dan jalan-Mu bukanlah jalan kami Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan menyerahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami kepada Engkau ya Yesus. Kau lindungilah setiap umat-umat-Mu Tuhan, agar kami tetap teguh dalam pengharapan-Mu Tuhan, agar kami tetap setia dengan rencana dan rencana dan keselamatan-Mu Tuhan. Dan setiap kehendak-Mu Tuhan kami turuti ya Tuhan. Dalam di saat ini Tuhan Bapa kami di surga, Kau tuntunlah kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu terjadi kata setiap hamba-hamba-Mu di saat ini. Jangan jauhkan kami Tuhan. Jangan jauhkan hati dan pikiran kami dari Engkau ya Bapa. Kami meminta kepada Engkau ya Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami, kuatkanlah kami Tuhan, agar kami tetap terus setia untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami mengakuinya Tuhan, semua kelemahan kami, kekurangan kami di hadapan-Mu Yesus. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau melingkupi setiap hamba-hamba-Mu dengan kasih karunia-Mu dan kasih damai sejahtera-Mu yang menyenangkan hati kami saat ini. Terima kasih Bapa, Allah yang setia, Allah yang mendamaikan. Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih. Praise you Lord. Jadi saat ini kita akan menyerahkan acara yang seterusnya, dan saya percaya apa yang terjadi selepas ini, rancangan acara kita selepas ini adalah datangnya daripada rencananya Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi mereka selepas ini, Brother Bobby dan Sister Margaret. Karena Tuhan menyatukan dua jiwa menjadi satu hati dengan penuh kasih dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi setakat ini saja saya berharap apa yang difirmankan pagi ini akan membentuk kita, mengajar kita, mendamaikan kita,
menyadarkan kita. Saya serahkan semua tangan Tuhan. Kami percaya. Mari kita semua bangkit. Oke, boleh lepaskan. Kita sudah mau penutupnya. Kita bangkit berdiri. Ya. Oke. Mari kita bangkit. Oke, semua sudah siap? Sudah. Jangan lena lagi, saudara-saudara. Oke, saat ini adalah saat pemberian, offering. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Mari tunggu kita semua sudah ready. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke. Sister, lagu tadi. Lagu yang terakhir. Bobby, Bob, baik Bob. Tak, lagu dia, offering dia. Penting. Oke, mari yang ruang-ruang kosong ini jangan kita biarkan dia kosong. Nanti Tuhan tanya kenapa kosong semua. Oke, mari depan lagi. Bagikan akal-akal itu semua datang. Mari, jemaat, mari ke depan lagi. Apa yang dimalukan di hadapan Tuhan lebih malu dari kita. Mari, oke. Oke, semua sudah siap. Kita akan berikan pemberian persembahan yang terbaik pada pagi ini. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Biar bergegar sekalipun bangunan ini, runtuh pun sekali bangunan ini, kita tetap sembah dan puji Dia. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Nanti mana ini keluarkan dahulu, nanti mereka tidak tahu lirik. Ini lagu lama dahulu. Lama subah. Lihat subah. Oke. Kita akan nyanyi lagu ini, yang lagu lama itu Mari Kita Bersukaria. Pernah dengar kan? Nah, oke, kita tunggu lirik dulu. Oke, kita mulakan. Sudah siap, Pak? Sudah. Nanti kita tengah nih. Siap kita. Oke, Brother Heri. Kita bersukaria.
pada pemimpin kebaktian. Oke, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Selamat datang ke family aku. Oke, ini adalah family sebelah bapak saya yang banyak. Dan puji Tuhan, sebelum kita terus kepada majelis, mari kita sama-sama berdoa untuk offering. Lepas sebelah. Tuhan Yesus, kami bersyukur bagi kebenaran kasih Tuhan yang kau berikan kepada kami pada pagi ini, ya Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk segala firman, harapan dan jamahan Tuhan pada pagi ini yang kau berikan. Selepas ini, serahkan Yesus, saudara dan saudari kami, majlis lepas ini, ya Tuhan. Biarlah ini menjadi saksi, ya Yesus, untuk kebenaran kasih Tuhan yang akan memberikan sukacita penuh dan damai sejahtera penuh, ya Yesus Kristus, dalam kuasa urapan Tuhan. Segenap puji syukur kami angkatkan dalam kuasa nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selepas ini kita akan rest selama 5 menit. Jadi ambil posisi kamu orang untuk susun kursi menghadap ke sini. Boleh mulai sekarang.